Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Nah, Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di makam pahlawan Nani Wartabone yang terletak di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi dan berziarah ke makam salah satu pejuang nasional ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu liputan berikut ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara Hari Pahlawan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Rabu 10 November 2021. Upacara ini dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dengan Komandan Upacara Danyonif 713 Satyatama, Letkol Infanteri Laut Dewik Bruce Lee Courtney. Di tahun kedua masa pandemi COVID-19, upacara tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah peserta dibatasi tidak lebih dari 50 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Basarnas. Sebagai anak cucu dari pahlawan yang membawa semangat dan tekad dalam misi bersejarah, anak bangsa diminta harus bisa menginspirasi serta mengalahkan musuh bersama, yakni kemiskinan dan kebodohan. Demikian ungkap Gubernur Rusli saat membacakan amanah Menteri Sosial. Dalam 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan memasuki bonus demografi di mana jumlah usia produktif akan mendominasi. Sehingga dalam periode ini akan terdapat banyak tenaga kerja produktif yang diharapkan dapat memenangkan kemiskinan dalam negeri. Harapan tersebut sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun ini, yakni Pahlawanku Inspirasiku. Semangat, tekad dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengembang misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku Inspirasiku. Turut hadir dalam upacara tersebut Sekda Darda Daraba dan para asisten. Hadir juga Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiagus dan Rem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, dan Forkopimda lainnya. Siapa yang tidak kenal dengan Nani Wartabone? Sosok yang satu ini merupakan satu di antara pahlawan yang dimiliki Indonesia yang dikenal sebagai tokoh heroik 23 Januari 1942 di Gorontalo. Banjir yang melanda Kecamatan Tabongo beberapa hari terakhir membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibi turun tangan. Warga di sekitar Desa Limehe Timur membutuhkan eskavator untuk menggeruk Sungai Buoyo yang meluap. Sebagian ruas Sungai Buoyo sudah dangkal oleh sedimen dan sampah. Hujan yang mengguyur membuat daya tampung sungai menjadi kecil dan merembes ke rumah warga. Terkait dengan kebutuhan makanan warga, pihaknya sudah menyiagakan dapur umum di Makorem 133 Nani Wartabone. Dapur umum ditugaskan untuk memberikan bantuan makanan siap saji bagi para korban termasuk di Kecamatan Tibawa, Limboto Barat, Batu Daa, dan sekitarnya. Sementara itu, Camat Tabongo Jamaluddin Bobihu menjelaskan, banjir di Desa Limehe Timur dan sekitarnya terjadi 2 kali.
pada Sabtu malam meredam 2 dusun dengan 628 jiwa. Dikatakannya ada 4 desa lain yang ikut terendam, yakni Desa Limehe, Limehe Barat, Moahudu, dan Ilomangga. Keempatnya merupakan banjir kiriman dari Sungai Alopuhu di Kecamatan Tibawa. Mitra Kominfotik pada tanggal 23 Januari 1942 atau 2 tahun sebelum Indonesia merdeka, ribuan warga Gorontalo turun ke jalan tanpa memandang suku, agama, dan jabatan. Dipimpin oleh Nani Wartabone, mereka menduduki kantor-kantor pemerintah Belanda. Bendera penjajah pun diturunkan, sang merah putih dikibarkan di depan kantor pos Gorontalo kala itu. Peristiwa saat itu disebut sebagai Hari Patriotik atau sebutan lainnya Proklamasi Kecil. Kapal motor Sabuk Nusantara 76 resmi melayani pelayaran Gorontalo Ternate pergi pulang. Pelayaran perdana diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan pemecahan kendi bertempat di Pelabuhan Kota Gorontalo pada Jumat 5 November 2021. Rute kapal motor Sabuk Nusantara 76 yakni Gorontalo, Luwuk, Banggai, Babang, dan berakhir di Ternate. Begitu juga dari arah sebaliknya. Harga tiket per penumpang di awal peresmian yakni termurah Rp13.000 dan termahal Rp33.000. Gubernur Rusli menilai adanya kapal motor Sabuk Nusantara 76 merupakan bagian dari perwujudan visi misi Presiden Jokowi untuk mewujudkan tol laut. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersyukur dan berterima kasih karena Gorontalo ketambahan fasilitas transportasi laut. Secara khusus, Gubernur Rusli atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan Budi Karya atas alokasi kapal motor Sabuk Nusantara 76. Menurutnya, fasilitas pelayaran ini sangat penting untuk konektivitas antar daerah, antar pulau, dan bisa mendorong perputaran ekonomi semakin baik. Bapak Ibu sekalian, inilah mimpi, salah satu visi misi dari Pak Presiden Jokowi. Kita tidak bisa mengunjungi laut atau pantai. Kalau dari dulu kita membelakangi pantai, sekarang harus kita hadapi. Karena di sana banyak potensi, perikanan kelautan dan lain-lain. Jadi saya harapkan, dan ini kalau nggak salah, hasil penertangan kita Pak Jamal dengan Pak Dirjen Laut tahun 2019. Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kementerian Perhubungan, Medi Purwanto menitipkan agar kapal motor Sabuk Nusantara dijaga, dirawat, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kapal motor Sabuk Nusantara 76 dilengkapi dengan fasilitas yang baik, yakni ruang kelas ekonomi, kamar kelas 1, dan kamar kelas 2. Selain itu ada fasilitas rumah sakit mini, ruang medis, kafe, musola, dan pidato. Mitra Kominfotik kala itu Nani Wartabone hanya menggunakan senjata seperti sebuah tombak dan pedang serta peralatan seadanya.
Namun dengan kegigihan dan usaha dapat menumpaskan penjajah yang saat itu bersenjata lengkap. Nani Wartabone mendapatkan gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2003 silam. Presiden Megawati Soekarno Putri menyerahkan gelar tersebut kepada ahli warisnya yang diwakili oleh salah satu anak laki-lakinya bernama Haji Fauzi Wartabone di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Sejak menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pertama kalinya, Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke kampung halamannya, Provinsi Gorontalo. Kedatangan Menparekraf disambut oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo di Bandara Jalaluddin dan dilanjutkan dengan prosesi adat Mopotilolo di rumah jabatan Bupati Gorontalo pada Sabtu 6 November 2021. Mopotilolo merupakan upacara adat Gorontalo untuk menyambut pejabat negara yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bumi Serambi Madinah. Penyambutan dilaksanakan oleh para pemangku adat Uduluwo Limolo Pohalaa atau Dewan Adat dari 5 negeri adat Gorontalo. Penyambutan adat Mopotilolo diiringi tabuhan genderang adat dan tarian longgo atau tarian perang Gorontalo. Prosesi Mopotilolo dimulai dengan penyerahan persembahan adat berupa minuman dan makanan tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan petuah adat dan diakhiri dengan pembacaan doa untuk memohon keselamatan dan kesehatan kepada Menparekraf bersama rombongan selama berada di Gorontalo. Kunjungan kerja Menparekraf di Provinsi Gorontalo akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6 hingga 7 November 2021. Pada hari pertama, Menparekraf Sandiaga Uno akan melakukan visitasi anugerah Desa Wisata Indonesia di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Malam harinya dilanjutkan dengan ramah tamah bersama pemerintah Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta pada Minggu 7 November 2021, Menparekraf akan mengeksplor wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, dan meresmikan Rumah Kreatif Gorontalo di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Setelah penyambutan secara adat, Menparekraf melanjutkan perjalanannya menuju Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ia mengaku sangat terpikat dan bangga dengan Desa Wisata Religi Bubohu. Menparekraf mengatakan Desa Wisata Religi Bubohu menunjukkan kebangkitan pariwisata berbasis komunitas, edukasi, dan religi. Ia menuturkan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Religi Bubohu dapat dikembangkan dan dibuatkan paket-paket wisata yang bisa ditawarkan kepada para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman spiritual. Lebih lanjut, Sandiaga menyebutkan ada 11 miliar dolar yang dihabiskan oleh orang Indonesia untuk berwisata ke luar negeri, termasuk berwisata ke negara-negara yang memiliki paket wisata religi. Menurutnya ini menjadi peluang besar bagi Desa Bongo yang mengusung wisata religi. Hari ini saya bangga, terharu, saya menitikkan air mata tadi melihat antusiasme warga bahwa Desa Wisata Religi Bubohu ini mendapatkan kehormatan menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Desa Wisata Religi Bubohu adalah desa wisata pertama dalam 50 desa wisata terbaik yang mengusung wisata religi. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim yang turut mendampingi Menparekraf dalam kunjungan kerjanya itu berharap Desa Wisata Religi Bubohu akan masuk menjadi 10 besar dalam ADWI 2021. Idris mengatakan kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Pada visitasi tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno menyerahkan sejumlah bantuan
di antaranya 250.000 paket antiseptik untuk mendukung protokol kesehatan dan bantuan bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain itu ada pula bantuan kredit usaha rakyat mikro dan akses internet selama setahun untuk desa wisata religi Bubohu. Desa Bubohu merupakan desa religi, wisata religi, insya Allah mendapatkan perhatian dari Dewan Juri yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mitra Kominfotik untuk mengenang perjuangan dari salah satu pahlawan nasional ini, di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan peristiwa 23 Januari 1942. Nama beliau ini juga diabadikan untuk Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang berada di Sulawesi Utara. Mitra Kominfotik, demikian informasi tentang pahlawan Nani Wartabone yang dapat kami bagikan pada edisi kali ini. Sebagai anak cucu dari pahlawan yang membawa semangat dan tekad dalam misi bersejarah, kita harus menjadi sosok yang bisa menginspirasi dan berinovasi. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan, pahlawanku, inspirasiku. Provinsi Gorontalo bersama Sulawesi Tengah mendeklarasikan sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di Hotel Sultan Raja Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 9 November 2021. Deklarasi dengan slogan Sultenggo Katulistiwa ditandatangani oleh masing-masing ketua KONI kedua provinsi serta oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dan Wagub Sulteng Haji Makmun Amir dan turut disaksikan oleh Ketua Umum KONI Letjen TNI Marsiano Norman. Selanjutnya kami silakan kepada Wakil Gubernur Gorontalo. Pengalaman kami mengundang kepada Bapak Dr. Andes Haji Idris Rahim MM. Silakan. Pada kesempatan ini saya bersama pemerintah Provinsi Gorontalo tentunya mendukung 1000% PON yang ke-22 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Kita berharap bahwa PON ke-22 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo dapat mencapai 4 sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses administrasinya, sukses prestasi, dan sukses ekonominya. Hal senada juga disampaikan oleh Wagub Sulteng Makmun Amir yang berjanji akan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 di Sulteng dan Gorontalo. Yang paling penting dari semuanya ini adalah bagaimana tugas-tugas kesehatan dan keseharian sebagai pengurus KONI dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena yang paling prinsip adalah bagaimana seluruh program yang telah tersusun dan telah terencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga nantinya benar-benar mencapai sasaran yang tepat. Sementara itu, Ketua Umum KONI Marsiano Norman mengatakan, Sulteng dan Gorontalo harus menunjukkan peningkatan prestasi pada PON 21 tahun 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Marsiano, peningkatan prestasi itu akan menjadi daya tarik tersendiri bahwa Sulteng dan Gorontalo layak untuk ditunjuk sebagai tuan rumah PON 22.
Pendaftaran calon tuan rumah PON 22 tahun 2028 akan berakhir pada 31 Maret 2022. Guna mempersiapkan pendaftaran Sultenggo Katulistiwa sebagai salah satu calon tuan rumah PON 22, KONI Sulteng dan Gorontalo akan menggelar workshop yang dijadwalkan pada Rabu 10 November 2021. Bicara olahraga kita hanya bicara merah putih. Oleh karenanya saya mohon dukungan dari para gubernur hadir di sini, Pak Wagub Sultan, Wagub Gorontalo, untuk memberikan perhatian penuh kepada para patriot olahraga yang tidak pernah letih untuk berlatih dan mencucurkan keringatnya adalah untuk harga diri daerah dan bangsa. Oleh karenanya, saudara-saudara, kepercayaan ini jangan disia-siakan.